Perkenalkan, nama saya Ahmad Kaisar Ramadan dengan NIM 2414010111. Dan kali ini saya akan menjelaskan program sederhana yang saya buat menggunakan React dan Vite sebagai tugas pengganti absensi pada lab pemrograman web. Oke, jadi ini program sederhananya. Ini seperti di tampilan. Diri dari app.csx, list item.csx, dan main.csx. Oke, jadi dimulai dari main.csx. Jadi kayak biasa dia ngambil rootnya tuh dari main.csx, dimana dia akan menjalankan fungsi app dari app.csx. Nah, terus ini dia ada import React biar bisa bekerja kayak React. Ini React DOM untuk dokumen on modelnya. Terus ini ya, ini app buat fungsi app ini. Jadi ke app, dia akan menjalankan ini semua nih. Ini kita import use state dulu. Ini hook fitur React yaitu hook. Terus kita import juga list item dari list item JSX. Oke, jadi ini function app ini yang bakal kita ekspor ke main.jsx. Ini yang bakal kita ekspor secara default. Oke, aja pertama kita buat 3 variabel. Variabel pertama ini bagian dari hook ya, dia merupakan variabel kegiatan. Ini fungsinya, fungsi untuk mengubah nilai state yang dipegang sama kegiatan ini. Ini juga sama nih, variabelnya input text. Ini fungsi yang dipakai untuk mengubah state yang ada di input text ini. Kalau ini dia variabel tambah kegiatan, merupakan fungsi ya. Ini adalah arrow function. Ini arrow function. Dia akan menjalankan ini. Ini dia akan mengecek jika input text itu setelah dihapus spasinya yang kosong-kosong, dia sama dengan ini yang maksudnya kosong, gak ada string apa-apa, maka dia akan return berhenti. Nah, kalau rupanya ada isinya, maka akan ditaruh di kegiatan melalui fungsi set kegiatan. Ini dia titik kegiatan ini dia REST operator. Jadi maksudnya semua value yang ada di kegiatan dari 1 sampai n itu dia bakal disimpan input text ini yang baru. Nah, baru kita ubah lagi state dari input textnya ke kosong. Ini dia state kegiatan, dia array kosong. Ini dia kita nambah array input text. Nah, setelah begitu kita return, kita tampilkan UI-nya, yaitu div. Ini pakai style biar nggak perlu buat CSS lagi. Ini ada H1, ini ada inputnya buat kita input ininya, input eventnya, nama eventnya, value input text. Nah, ini dia on change. Jadi dia pas kita ketik di inputnya, dia akan berubah berdasarkan apa yang kita ketik. Ya, nanti placeholder nanti berubah jadi berdasarkan apa yang kita ketik. Nih. Jadi nanti ini parameternya jadi kita nanti bakal ngubah input text-nya berdasarkan nilai gitu, target value. Nah, di sebelahnya ada tombol. Kita margin left 8 pixel biar agak berjarak. Ini dia on click, dia bakal ngeran fungsi tambah kegiatan, fungsi ini. Nah, ini untuk ini untuk kalau misalnya belum ada kegiatan. Ini dia nanya kegiatan lengthnya 0. Kalau iya, maka belum ada kegiatan. Kalau enggak, maka ya kita petakan ininya menggunakan tag list item. Ini kita petakan, ini key-nya, index jadi kuncinya, value-nya tuh dari item, teksnya dari item. Oke, kita selanjutnya ke list item yang terakhir. Ini simple aja.
kita ekspor ini, fungsi ini ekspor default. Ini kita kalau ekspor dia bakal ekspor ini terima parameter teks. Dia akan mengembalikan ini return style sama teks ya, return style sama teks. Jadi bakal nampilin teks. Jadi kalau kita lihat ininya, ini kayak begini, emang nggak ada warnanya, emang sederhana, benar-benar sederhana. Jadi ini bagian dari app.csx nya. Saya kita tambahkan kegiatan lab pw3, tekan tombol maka muncul. Nah, yang ini app.jsx yang tadi, tapi kalau udah ke sini ini udah masuk ke bagian dari yang list item JSX tadi. Ini kita coba lagi cara bendera kita tambah. Nah, dia bakal kayak begini. Oke, jadi kayak begitu tampilannya. Cuman dia kalau kita reset halaman, dia bakal ngilang datanya yang kita masukin karena dia gak ada tempat tuh nyimpan, masih seputar front end aja. Jadi kayak begini kurang lebih. Untuk ininya selebihnya bisa ditengok di deskripsi, ada reponya, repositorinya. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga benar dan bisa digunakan sebagai pengganti absensi. Terima kasih.